Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pici Desta Ananda dengan NIM 0102 1182 32 80 89. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurva equilibrium dari sisi Keynes, klasik, kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Baik, ini pertama dari sisi Keynes. Kita lihat di diagram A. Di diagram A ini menunjukkan tingkat suku bunga dan Y ini menunjukkan tingkat output ataupun pendapatan. Nah, kurva IS ini merupakan tingkat keseimbangan di pasar barang dan LM ini merupakan tingkat pada keseimbangan pasar uang. Nah, jika kita lihat dari sini pergeseran kurva IS ini dari IS0 ke IS1 ini tuh terjadi karena adanya permintaan agregat, misalnya akibat dari peningkatan belanja pemerintah atau adanya peningkatan investasi sehingga menggeser kurva IS0 ke IS1. Akibatnya output ini atau Y ini juga akan bergeser dari Y0 ke Y1 dan tingkat suku bunga juga akan naik dari YR0 ke R1. Begitu pula dari Y0 ke Y2 dan R0 ke R2. Nah, untuk kurva LM, jika kita lihat di sini, kurva LM ini kan menunjukkan peningkatan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Nah, sehingga dari banyaknya jumlah uang yang beredar ini akan menurunkan tingkat suku bunga sehingga mendorong investasi dan juga peningkatan output itu yang lebih lanjut. Selanjutnya ada pergeseran dalam pasar tenaga kerja. Ada pergeseran dalam pasar tenaga kerja. Di mana ini kan yang awalnya titiknya ini P0 Fn bergeser ke P2 Fn. Yang dimana ini terjadi karena ada peningkatan output ini tadi, sehingga ini tuh mendorong perusahaan itu untuk merekrut lebih banyak para pekerja, sehingga akibatnya para pekerja itu tingkatnya itu naik dari N0 ke N1. Nah, akibat penawaran tenaga kerja ini, akibat dari peningkatan output ini tadi, penawaran tenaga kerja kan juga meningkat karena tingkat upahnya itu juga tinggi karena perusahaan tadi membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Tingkat upahnya itu bergeser dari W0 ke W1. Yang dimana ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya upah nominal, lebih banyak pekerja itu bersedia untuk bekerja. Selanjutnya dari sisi klasik. Nah, ini merupakan tingkat suku bunga dan juga ini merupakan pendapatan atau output sama seperti kurva sebelumnya. Nah, jika kita lihat dari sini, pergeseran dalam pasar barang dan juga pasar uangnya itu dari kurva IS ke IS0 ke IS1, yang dimana ini tuh terjadi karena peningkatan investasi atau konsumsi yang mendorong permintaan agregat itu lebih tinggi. Ini kita lihat. Nah, jika kita lihat ini kan kurva IS0 ke IS1 ini karena Y0 ini bergeser ke Y1. Nah, akibatnya output itu meningkat, yang ini tadi dari Y0 ke Y1, sehingga tingkat bunganya juga akan naik. Nah, jika kita lihat dari kurva LM, ini kan juga bergeser dari LM0 ke LM1. Ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar itu kan bertambah, nah menurunkan tingkat suku bunga sehingga mendorong lebih banyak investasi karena tingkat suku bunga tadi kan rendah. Nah, output itu akan meningkat lebih lanjut. Nah, jika kita lihat dari kurva yang B, ini kan kurva dari pasar tenaga kerja. Nah, kurva pasar tenaga kerja ini bergeser dari W sama dengan Fn ini terjadi karena peningkatan output ini tadi, peningkatan output dari Y0 ke Y1 itu perusahaan itu kan terdorong untuk memperkerjakan lebih banyak pekerja. Akibatnya jumlah tenaga kerja itu akan bertambah seiring dengan pertambahan output di sini tadi. Nah, untuk penawaran tenaga kerja juga akan menunjukkan pergeseran karena dengan lebih banyaknya dibutuhkan tenaga kerja, upah itu kan tentu meningkat sehingga lebih banyak tenaga kerja itu yang bersedia untuk bekerja karena melihat dari upah tadi. Jadi ketika terjadi peningkatan output atau pendapatan itu akan membentuk keseimbangan baru. Selanjutnya ada penyesuaian dalam model klasik. Nah, jika kita lihat di sini,
kurva permintaan tenaga kerja ini kan dari P0 ke P1 ini kan terjadi karena peningkatan output yang menyebabkan lebih banyak tenaga kerja dibutuhkan. Nah, upah itu akan menyesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menambah tenaga kerja. Nah, sedangkan ini kita lihat dari kurva ini kan P0 ke P1. PE0 ke PE1 ini kan menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu para pekerja ini kan merespon adanya perubahan upah di W0 ke W1 ini tadi dan juga penambahan tenaga kerja ini tadi, sehingga dari penambahan output atau pendapatan tadi itu akan membuat keseimbangan baru dalam sisi klasik. Selanjutnya ini dari sisi kebijakan moneter. Nah, jika kita lihat dari sisi kebijakan moneter, ini sama seperti tadi, tingkat suku bunga dan juga ini merupakan output atau pendapatan. Nah, kurva LM, kita lihat ini kurva LM kan dari LM0 bergeser ke LM1. Pertama ini ke LM1. Nah, ketika jumlah uang yang beredar ini meningkat atau bertambah, ini kan akan berkurang. Tingkat suku bunga juga akan turun. Ini kita lihat dari R0 ke R1, berarti tingkat suku bunganya itu turun. Nah, investasi itu akan meningkat karena adanya penurunan tingkat suku bunga tadi. Nah, ini juga kita lihat dari L1, ini juga bergeser ke L2, yang dimana LM1 dan bergeser ke LM2, yang dimana tingkat suku bunganya juga tingkat suku bunga ini menurun dari tingkat suku bunga ini meningkat dari R1 ke R2. Nah, jika kita lihat dari titik LM0 ini kan bergeser ke LM1, yang dimana jika kita lihat ini kan dari tingkat suku bunganya R0 ini bergeser atau turun menjadi R1. Pertama ini menjadi R1 dulu. Ini kan karena jumlah uang yang beredar ini menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian LM0 ini bergeser menjadi LM2. Ini kan bergeser ke sini. Nah, sehingga sehingga tingkat suku bunganya tadi dari R2, dari R1 ini berubah menjadi R2. Yang mana ini kan menambah tingkat pendapatan dari Y2. Nah, kemudian ini tingkat pendapatannya karena ada pergeseran LM1 dan LM2 ini tadi, ini menyebabkan tingkat suku bunga ini menjadi dari R2 ke R3 dan pendapatan ini dari Y2 ke Y3. Selanjutnya dari pasar tenaga kerja. Dari pasar tenaga kerja, ini kurva permintaan tenaga kerja ini bergeser dari P0 ini ke P3, yang dimana ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan ini kan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk menambah produksi mereka. Nah, hal ini menyebabkan jumlah tenaga kerja itu akan bertambah. Ini kan merupakan turunan dari kurva A tadi. Nah, kurva tenaga kerja ini kan penawarannya ini juga bergeser dari PE0 ke PE3. Ini tuh dengan adanya kenaikan upah karena perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja tadi, pekerja itu menyesuaikan ekspektasi upah real mereka, sehingga dalam jangka panjang keseimbangan baru itu akan terbentuk. Selanjutnya ada dari sisi kebijakan fiskal. Nah, jika kita lihat dari sisi kebijakan fiskal, ini kan ada demand 0 bergeser ke demand 1. Dan S-nya ini tidak bergeser kemana-mana atau tetap. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika adanya peningkatan permintaan, mungkin karena akibat peningkatan pendapatan atau ada kebijakan yang lain seperti kebijakan fiskal, nah keseimbangan itu akan terbentuk. Nah, jika kita lihat dari demand 0 ke demand 1, ini kan menyebabkan dari Y0 ke Y2, yang dimana ini tuh menggeser pendapatan ini bertambah karena adanya kebijakan tadi. Nah, ketika pendapatannya ini berkurang dari Y2 ke Y3, ini kan menyebabkan harga ini menjadi naik dari P0 ke P3.
di mana harga dan juga output itu akan meningkat. Nah, untuk titik S0-nya ini tidak terjadi pergeseran atau kurva penawarannya itu tetap karena produsen itu belum merespon perubahan permintaan dengan menambah kapasitas produksi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf dan juga saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.